Selamat malam Pak, nama saya Leni Dwi Jennifer Waruhu, saya dari kelas 10 MIPA 1. Pada saat ini saya akan mengemukakan pemahaman saya tentang materi yang telah Bapak sampaikan. Materi kali ini ialah mengenal manusia purba. Manusia purba ini sering juga disebut sebagai manusia prasejarah. Manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman dahulu di mana tulisan masih belum dikenal. Berikut ini merupakan beberapa tempat di Indonesia yang merupakan daerah tempat-tempat terbanyak ditemukannya fosil-fosil manusia purba. Tempat pertama ialah Sangiran. Tempat ini pertama kali ditemukan dan diteliti oleh PEC Schemuling pada tahun 1864 dengan laporannya tentang penemuan fosil vertebrata dari Kalioso yang merupakan bagian dari wilayah Sangiran. Eugene Du Bois juga pernah datang ke Sangiran, namun ia tidak tertarik dengan penemuan-penemuan yang terdapat di wilayah Sangiran tersebut. Namun, pada tahun 1934, Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald menemukan artefak litik di wilayah Ngebung yang terletak sekitar 2 km di barat laut Kubah Sangiran. Artefak litik yang ditemukan oleh Gustav Heinrich tersebut kemudian menjadi penemuan penting dalam situs Sangiran. Semenjak penemuan artefak tersebut, situs Sangiran menjadi lebih terkenal karena penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Homo erectus adalah takson paling penting dalam sejarah manusia sebelum masuk pada tahapan manusia Homo sapiens dan manusia modern. Situs Sangiran telah diakui sebagai salah satu pusat evolusi manusia di dunia. Situs ini ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada tahun 1996 yang tercantum dalam nomor 593 Daftar Warisan Dunia atau World Heritage List UNESCO. Daerah yang kedua ialah daerah Trinil, Ngawi yang berada di Jawa Timur. Sebelum penemuannya di Trinil, Eugene Du Bois mengawali temuan Pithecanthropus erectus di daerah Kedung Brubus. Nah, pada saat Du Bois meneliti dua horizon atau lapisan berfosil di Kedung Brubus, ditemukan sebuah fragmen rahang yang pendek dan sangat kekar, dengan sebagian prageraham yang masih tersisa. Prageraham itu menunjukkan ciri gigi manusia bukanlah gigi kera, sehingga diyakini bahwa fragmen rahang bawah tersebut milik rahang hominid. Pithecanthropus itu kemudian dikenal dengan Pithecanthropus A. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala telah terlebih dulu ditemukan di daerah ini jauh sebelum von Koenigswald menemukan Sangiran pada tahun 1934. Ekskavasi yang dilakukan oleh Eugene Du Bois di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. Penggalian Du Bois dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo. Dari lapisan ini ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha yang utuh dan fragmen yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Tengkorak Pithecanthropus erectus dari Trinil sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Volume otaknya sekitar 900 cc. Di antara otak kera yang 600 cc dan otak manusia modern yang 1200 sampai 1400 cc. Tulang kening sangat menonjol dan di bagian belakang mata terdapat penyempitan yang sangat jelas, menandakan otak yang belum berkembang. Pada bagian belakang, kepala terlihat bentuk yang meruncing
dan diduga pemiliknya merupakan perempuan. Berdasarkan kaburnya sambungan perekatan antar tulang kepala, ditafsirkan individu ini telah mencapai usia dewasa. Selain tempat-tempat di atas, peninggalan manusia purba tipe ini juga ditemukan di Perning Mojokerto di Jawa Timur, Ngandong Blora di Jawa Tengah, dan Sambung Macan Sragen di Jawa Tengah. Temuan berupa tengkorak anak-anak berusia sekitar 5 tahun oleh penduduk yang sedang membantu penelitian Koenigswald dan Duifjes perlu untuk dipertimbangkan. Temuan itu menjadi bahan diskusi yang menarik bagi para ilmuwan. Metode pengujian penanggalan potasium argon yang digunakan oleh Teuku Jacob dan Curtis terhadap batu apung yang terdapat di sekitar fosil tengkorak itu menunjukkan angka 1,9 atau kurang lebih 0,4 juta tahun. Pengujian juga dilakukan dengan mengambil sampel endapan batu apung dari dalam tengkorak dan menunjukkan angka 1,81 juta tahun. Hasil uji peninggalan tersebut menjadi perdebatan para ahli dan perlu untuk dikaji lebih lanjut. Bila peninggalan itu benar, maka tengkorak anak Homo erectus dari Perning, Mojokerto ini merupakan individu Homo erectus tertua yang ada di Indonesia. Temuan Homo erectus juga ditemukan di Ngandong, yaitu sebuah desa di tepian Bengawan Solo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tengkorak Homo erectus Ngandong berukuran besar dengan volume otak rata-rata 1100 cc. Ciri-ciri ini menunjukkan Homo erectus ini lebih maju bila dibandingkan dengan Homo erectus yang ada di Sangiran. Manusia Ngandong diperkirakan berumur antara 300.000 hingga 100.000 tahun. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapatlah direkonstruksi beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman pra-aksara. Yang pertama, jenis Meganthropus. Berdasarkan penelitian von Koenigswald di Sangiran pada tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi ini kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Memiliki ciri rahang yang kuat dan badannya tegap. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal. Jenis yang kedua ialah jenis Pithecanthropus. Didasarkan pada penelitian Eugenie Du Bois pada tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo di wilayah Ngawi. Direkonstruksi terbentuk kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Dinamakan Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan di Mojokerto, sehingga disebut Pithecanthropus mojokertensis. Jenis manusia purba yang paling terkenal sebagai rumpun Homo erectus ini paling banyak ditemukan di Indonesia. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen Tengah. Jenis yang ketiga ialah jenis Homo. Fosil jenis Homo ini pertama diteliti oleh von Richthofen di Wajak. Penelitian dilanjutkan oleh Eugenie Du Bois beserta kawan-kawan dan menyimpulkan sebagai jenis Homo. Ciri-ciri
Jenis manusia Homo ini ialah mukanya yang lebar, hidung dan mulutnya yang menonjol. Dahi juga masih menonjol, sekalipun tidak semenonjol jenis Pithecanthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia yang sekarang. Hidup dan berkembang, jenis manusia ini sekitar 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Tempat-tempat penyebarannya tidak hanya di Kepulauan Indonesia, tetapi juga di Filipina dan Cina Selatan. Homo sapiens artinya manusia yang sempurna, baik dari segi fisik, volume otak maupun postur badannya yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia. Kadang-kadang Homo sapiens juga diartikan dengan manusia bijak, karena telah lebih maju dalam berpikir dan menyiasati tantangan alam modern. Para ahli paleoantropologi dapat melukiskan perbedaan morfologis antara lain Homo sapiens dengan pendahulunya Homo erectus. Rangka Homo sapiens kurang kekar posturnya dibandingkan Homo erectus. Salah satu alasannya karena tulang belulangnya tidak setebal dan sekompak Homo erectus. Berikut beberapa gambar fosil yang ditemukan pada beberapa daerah tadi. Beberapa spesimen atau penggolongan manusia Homo sapiens dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ialah manusia wajak. Manusia wajak atau Homo wajakensis merupakan satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara dapat disejajarkan perkembangannya dengan manusia modern awal dari akhir kata Pleistosen. Pada tahun 1889, manusia wajak ditemukan oleh B.D. van Rietschoten di sebuah ceruk di lereng pegunungan Karst di barat laut campur darat dekat Tulung Agung, Jawa Timur. Sartono Kartodirjo dan dengan kawan-kawan menguraikan tentang temuan itu berupa tengkorak, termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher. Temuan wajak itu adalah Homo sapiens. Mukanya datar dan lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Dahinya agak miring dan di atas matanya ada busur kening nyata. Tengkorak ini diperkirakan milik seorang perempuan berumur 30 tahun dan mempunyai volume otak 1630 cc. Wajak kedua ditemukan oleh Du Bois pada tahun 1890 di tempat yang sama. Temuan berupa fragmen-fragmen tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kering. Pada tengkorak ini juga terlihat busur kening yang sangat nyata. Pada tengkorak laki-laki, perlekatan otot sangat nyata. Langit-langit juga dalam, rahang bawah besar dan gigi-gigi yang besar pula. Kalau menutup gigi, muka atas mengenai gigi muka bawah. Dari tulang pahanya dapat diketahui bahwa tinggi tubuhnya kira-kira 173 cm. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manusia wajak bertumbuh tinggi dengan isi tengkorak yang besar. Wajak ini sudah termasuk Homo sapiens. Temuan wajak menunjukkan pada kita bahwa sekitar 40.000 tahun yang lalu, Indonesia sudah didiami oleh Homo sapiens, yang rasnya sukar dicocokkan dengan ras-ras pokok yang terdapat sekarang, sehingga manusia wajak dapat dianggap sebagai sesuatu ras tersendiri. Manusia wajak tidak langsung berevolusi dari Pithecanthropus, tetapi mungkin tahapan Homo neanderthalensis.
Jenis manusia yang kedua ialah manusia liang buah. Pengumuman tentang penemuan manusia Homo floresiensis pada tahun 2004 menggemparkan dunia ilmu pengetahuan. Sisa-sisa manusia ditemukan di sebuah gua liang buah oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia. Sebuah gua pemukiman di Flores. Liang buah bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah gua yang dingin. Sebuah gua yang sangat lebar, yang tinggi dengan permukaan tanah yang datar. Merupakan tempat bermukim dan nyaman bagi manusia pada masa praaksara. Manusia liang buah ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood bersama-sama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada bulan September 2003 lalu. Temuan itu dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis sesuai dengan tempat ditemukannya fosil manusia liang buah. Sekian saja penjelasan saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf, dan atas keterlambatan saya dalam mengiringi tugas saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.